Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Suci Amelia Putri dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 dengan NIM 0601232064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Usyono. Yang mana pertanyaan itu, mengapa terjadi krisis identitas nasional, bagaimana saudara mengatasinya? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan membahas tentang identitas lokal, nasional, dan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih identitas lokal. Identitas lokal merupakan sebuah wujud kekayaan dari kearifan lokal. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang bermaksud untuk mempertahankan keseimbangan pada daerah tersebut. Selanjutnya masuk dengan identitas global. Identitas global didefinisikan sebagai bentuk kecenderungan konsumen dalam interaksinya dengan kebudayaan global. Selanjutnya ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya kita akan masuk pertanyaannya dan menjawab mengapa terjadi krisis identitas nasional, bagaimana menurut saudara mengatasinya. Nah, saya akan menjawabnya. Krisis identitas nasional terjadi ketika suatu negara atau masyarakat mengalami kebingungan atau kehilangan mengenai jati diri, nilai-nilai, dan karakteristik budaya yang membentuk identitas nasional mereka. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan krisis identitas nasional. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi dapat mempercepat pertukaran budaya, ide, dan nilai yang dapat mengikis identitas nasional. Budaya lokal seringkali tergantikan oleh budaya global yang lebih dominan. Selanjutnya ada modernisasi dan urbanisasi. Modernisasi dan urbanisasi membawa perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai sosial. Pergeseran ini dapat membuat masyarakat merasa terasing dari tradisi dan identitas nasional mereka. Selanjutnya ada perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rasa identitas nasional. Maksud dengan kolonialisme dan pasca kolonialisme. Adapun sejarah kolonialisme dan pengaruh pasca kolonialisme dapat menyebabkan konflik identitas karena masyarakat seringkali berusaha mendamaikan warisan kolonial dan tradisi lokal. Selanjutnya konflik politik dan sosial. Ketegangan politik, etnis, dan agama dapat memperarah perpecahan identitas nasional. Konflik internal seringkali menyebabkan fragmentasi identitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional mencakup dua, yaitu identitas fundamental dan identitas instrumental. Saya pertama akan menjelaskan tentang identitas fundamental. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Identitas instrumental, istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1045 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai nasional negara Indonesia. Selanjutnya ada identitas alamiah. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya adapun fungsi identitas nasional. Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan.
Sebagai landasan negara, setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain, fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik. Sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengatasi krisis identitas nasional? Untuk mengatasinya diperlukan strategi yang komprehensif dan inklusif yang melibatkan berbagai pihak. Adapun beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran budaya. Pendidikan dan kesadaran budaya dapat meningkatkan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional yang dapat membantu memperkuat identitas nasional. Yang kedua ada penguatan bahasa dan tradisi lokal. Melestarikan dan mempromosikan bahasa serta tradisi lokal adalah langkah penting untuk mempertahankan identitas nasional. Yang ketiga ada dialog antar budaya, dapat mendorong dialog antar budaya, mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman serta toleransi antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang ketiga ada kebijakan inklusif. Mengadopsi kebijakan inklusif yang menghormati keragaman budaya dapat memastikan semua kelompok merasa diakui dan dihargai.